mendengar firman. Dalam nama Yesus, kami percaya kami semuanya diurapi Tuhan yang ada di ruangan Zoom ini. Tuhan lawat kami mau menikmati Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau duduk diam di kakimu. Kami mau menyembahmu. Kami mau melakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tapi setiap hamba-hambamu yang melayani, urapan baru mengalir bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang perlu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa, Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari naikkan syukurmu, mari naikkan ucapan syukur kita. Banyak Tuhan yang Tuhan perbuat di hidup kami, tak dapat kami hitung segala kebaikan, tak dapat kami balas Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, apa yang kau
Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus. Kami bersyukur, Hosana, Hosana, kemuliaan bagi Raja. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, bagi anak domba Allah, mulut kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan pada hamba-Nya. Selesai, udah Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Luar biasa suara dan gitarnya. Haleluya. Saya coba nyanyi satu lagu ya Bu. Terima kasih Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kita percaya seberapa yang hadir, kita yakin di dalam pertemuan ini, Zoom ini tanpa batas, yang selalu menjanjikan ya dan amin. Kita juga percaya pada saat ini untuk sahabatnya daripada Ibu Lydia yang sedang sakit kritis, bahkan orang-orang yang saat ini sedang menderita yang boleh mengalami kekuatan. Kita yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semua. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghabaq, serahkan diri, genapi karya-Mu.
cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihimu, ku selalu ingin bersamamu di dalam segala kita percaya Tuhan kita yang selalu menolong hidupku. Kita yakin Tuhan selalu memberi kita kekuatan baru. Di hari yang baru ini telah kuterima berkat yang baru darimu. Di semua waktu ini ada Kau Tuhan bersama diriku. Ada Kau Tuhan melindungi aku. Ada Kau Tuhan Yesus Juru Selamatku. Haleluya, amin. Baik, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan, bahwa setiap hari kami boleh menerima berkat dari-Mu Tuhan, dengan Engkau memberikan kami kesehatan, nafas, serta makanan jasmani dan rohani kami dengan secukupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam setiap langkah hidup kami ketika kami berpegang dengan Engkau Tuhan, kami tidak pernah salah. Saya percaya FM, Tuhan, Kau telah memberkati Tuhan. Baik yang hadir maupun tidak hadir pada saat ini Tuhan, urapikan. Biarlah hamba-Mu Engkau letakkan di balik salib suci-Mu. Agar banyak hal yang Kau berikan pada kami, teguran, hikmat, serta apa yang Kau berikan melalui hati, jiwa, dan pikiran, serta apa yang hamba-Mu bicarakan ini, memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih, karena kami tahu Tuhan, bahwa saat-saat ini, banyak sekali hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang begitu lemah dan terjatuh. Tapi biarlah, semua ini akan Engkau angkat kembali Tuhan, menjadi rahmat dan berkat bagi kami yang percaya kepada Engkau, bahwa kami tidak akan pernah tergelincir dan terjatuh dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua di sini, Pak Gembala, Wakil Gembala, dan kami semua yang hadir di sini. Biarlah FM selalu diberkati dengan segala kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya, amin. Baik, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Tentu pada sore hari ini saya akan memberikan kesaksian bahwa judul ini adalah kesaksian tentang diri saya secara pribadi, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di Yeremia 17 ayat 5-7, tapi saya belum masuk ke firman. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru meskipun sudah lewat, dan sama-sama kita sudah mengucapkan mungkin ya, tetapi tahun baru adalah sesuatu yang baru buat kita, hari yang baru, dan semangat yang baru. Dan baru-baru ini terjadi seperti Sodom dan Gomora di Amerika tentunya. Banyak hal yang di sana terjadi, keajaiban-keajaiban seperti gereja yang tidak terbakar, rumah hamba Tuhan yang berdoa tidak juga terkena imbasnya. Bahkan orang-orang yang mencemoohkan Tuhan Yesus, semuanya habis dan terbakar. Saat itulah terjadinya seperti Sodom dan Gomora. Dan satu hal di dalam kejadian juga nggak lama, kejadian di Glodok.
terbakarnya Glodok Plaza, lantai 678, 789, karena di sana adalah tempat ya, dan baru-baru terjadi ini. Apakah kejadian demi kejadian membuat kita semakin mengerti apa maunya Tuhan? Kita lihat peperangan di Palestina tidak pernah habis sampai sekarang, yang merenggut begitu banyak korban. Namun coba kita telaah dalam hidup ini. Apa maunya Tuhan, apa maunya kita, apa yang dirancang Tuhan dan dirancang manusia, itu semua berlawanan. Kita selalu menyatakan bahwa hidup kita ini, kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita seolah-olah Tuhan yang utama dan terutama. Dan kita tahu di firman, bahwa Tuhan adalah maha besar dari segalanya. Tetapi sebaliknya, di dalam tingkah laku kita, sering kita mengandalkan dunia ini. Contoh, siapa yang banyak memberi, dia seolah-olah menjadi seorang raja. Di dalam keluarga, ada satu keluarga, ketika dia suka memberi anak yang ketiga dan keempat, maka anak yang pertama yang harusnya dihormati, dihargai, menjadi anak yang terbelakang. Dan ini terjadi di mana-mana. Maka saya katakan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan banyak kisah sandiwara di dunia ini. Maka ketika saya menyatakan ini firman Tuhan ini tentu menjadi satu firman yang sungguh luar biasa menurut saya, sehingga pada sore hari ini kita boleh mendengarkan banyak hal tentang di mana orang mengandalkan dunia, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan manusia, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Di mana-mana bertebaran sekarang ini Hong Sui bicara. Bahkan hamba Tuhan yang bertobat sekalipun, dia kembali menjadi hamba Hong Sui sekarang ini. Dan saya akan bacakan satu ayat. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ini berlawanan. Ketika seseorang berpikir tentang kesulitan dirinya, terus dia mengingat ada satu orang yang bisa membantu, menurut saya itu sudah salah. Seharusnya ketika dia mengalami kesulitan dan kekhawatiran dan ketakutan akan segala apa yang dia harus lakukan, mungkin masalah kebutuhan ekonomi, mungkin juga masalah sakit penyakit, mungkin juga masalah hal-hal yang lain.
Tetapi dia hanya ingat hanya satu. Kalau dia sakit ingatnya hanya dokter. Dia tidak pernah mengingatkan bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kedua, ketika dia mengalami suatu cobaan ekonomi yang lemah dan dia membutuhkan sesuatu, dia ingat nama satu sahabat. Tapi dia lupa nama sumber daripada pemilik segala-galanya adalah Tuhan. Dia lupa. Dia ingat satu nama dan dia hanya berdoa supaya nama ini membantu mereka. Dan ketiga, ketika dia mau mengalami berkat dan minta berkat, maka dia mencari pemakaman, mencari kuburan-kuburan yang dianggapnya bisa menolong dia. Bahkan dia bisa pergi ke suatu tempat, dia mandi dengan mungkin yang sekarang lagi ngetren mandi 10 sumur katanya. Maka dia akan diberkati. Hal ini tentu adalah Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan begitu marah ketika kita melakukan hal ini. Kesombongan, keangkuhan akan menjatuhkan kita dengan segala caranya sendiri. Orang dengan kekuatan keuangannya, dia lupa akan Tuhan. Orang dengan segala kisahnya, merasa dirinya hebat, dia akan terjatuh. Itu suatu penderitaan. Maka sekarang ini coba, kita bayangkan, saya tidak bisa bayangkan ketika kejadian di California, Los Angeles. Bagaimana api bisa tiba-tiba membakar rumah yang mewah. Bahkan rumah itu dinyatakan bahwa rumah para artis yang konstruksinya tidak main-main. Cukup kuat, pembesian cukup kuat, tetapi apa yang terjadi? Maka itu tetap hangus, terbakar, habis. Dan ada satu, seperti Alkitab. Alkitab tidak terbakar. Coba bayangkan. Apakah itu secara kebetulan? Tidak. Tapi itu adalah satu rahmat dan berkat bahwa dunia ini dikalahkan oleh hal-hal yang memang dianggapnya mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahwa firman Tuhan sudah ditinggalkan. Dan menjadi satu polemik dalam hidup kita. Ketika kita terjatuh, siapa yang tidak ada masalah sekarang ini? Makin besar pekerjaan kita, makin besar masalah. Saya katakan, kita di sini ada 9 orang. 9 orang ini adalah 9 masalah. Saya nggak tahu masalahnya masing-masing. Tetapi ketika kita berpegangan tangan kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita, maka masalah itu akan terlewati. Kita lihat, seperti kasusnya, case-nya Daud. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, Raja Saul, akan dibunuh. Dia sudah terjebak dengan keadaan. Dia sudah nggak mampu lari. Karena sana-sini sudah dikejar oleh para prajurit. Tapi satu hari dia masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua itu ada kurang lebih 400 orang berkumpul di sana yang penuh dengan ketakutan. Dan Daud bertanya, mereka kenal Daud, tapi Daud tidak mengenal mereka, karena Daud adalah seorang panglima pada waktu itu. Dia katakan, kenapa kamu di sini? Ya, kami di sini berkumpul dengan penuh ketakutan. Karena sejak zaman Daud, sejak zaman perjanjian lama, itunya namanya debt collector sudah ada. Kita lihat kisahnya Nabi Elisa. Ketika istrinya para janda, seorang janda itu, yang sedang kehabisan, mungkin makanan atau apa aja, dia meminjam kepada rentenir, akhirnya anaknya dijaminkan sebagai budak. Tapi akhirnya tertolong. Zaman dulu sudah ada yang namanya debt collector. Tetapi Daud tidak berputus asa ketika dia bertemu dengan kawanan orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Akhirnya kawan-kawan itu dibentuk sama dia, dilatih dia menjadi seorang prajurit, dan akhirnya mereka menjadi kekuatan yang baru. Kenapa? Karena Daud berpegang kepada Tuhan. Kan
Kedua, kita lihat contoh daripada Daud kembali ketika menghadapi Goliat. Dia tidak bersenjata. Bahkan baju perang pun dia tidak kuat untuk memakainya, baju Raja Saul. Karena saat dia memakainya, maka sangat berat baju itu dan dia terjatuh karena badannya nggak terlalu besar. Tapi apa yang terjadi? Kalau dia mengandalkan manusia, dan semua orang 90% menyatakan bahwa Daud akan mati. Sudah pasti. Sama dengan kita ketika kita menghadapi satu masalah. Seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Pada akhirnya banyak yang terjadi bunuh diri. Ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga, seolah-olah masalah lebih besar daripada Tuhan, maka akhirnya terjadi perceraian. Maka saya bilang hal ini adalah sangat-sangat disayangkan ketika seseorang mengagungkan sesuatu dan menomorduakan Tuhan. Karena Tuhan pernah berfirman, silakan memilih, pilih aku atau Mamon. Dan kebanyakan manusia pasti memilih Mamon. Karena Mamon menyenangkan. Ada uang, dia bisa beli apapun. Ada uang, semua dia bisa lakukan seperti seorang raja. Hal ini tentu menjadi satu teguran kepada kita pada sore hari ini. Supaya apa yang menjadi sesuatu yang terjadi pada setiap kita, setiap hamba Tuhan, yang telah melakukan hal-hal di luar kemampuannya, maka dia adalah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Saya menyatakan kesaksian ini tentu ada sebab musabab, di mana kita melihat bahwa dunia semakin kelihatan gelap ketika mendung. Saya melihat baru-baru ini saya melakukan pekerjaan sosial jam 12 seperti biasa ya saya lakukan. Coba kita lihat, kalau bisa duduk di dalam ruangan AC, dia tidur di ruangan AC. Sementara saudara dan keluarga ini, mereka tidur di pinggir jalan di depan ruko orang. Dan pada saat itu kedinginan, dia hanya badannya ditekuk begitu untuk mengatasi kedinginan. Dia tidak ada selimut dan tidak ada sesuatu yang lain. Apa kaitannya dengan keadaan dia? Saya katakan mereka adalah orang yang seberang. Mereka bekerja untuk melakukan sesuatu hanya karena kebutuhan uang. Tapi satu hal, perjuangan mereka begitu gigih. Saya percaya Tuhan tidak pernah membatasi berkat dan rezeki kepada siapapun. Buktinya orang seberang juga banyak mendapatkan jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sini, kalau saya melakukan hal yang baik dan seperti itu, saya tidak melakukan untuk sesuatu orang itu. Saya hanya melakukan pekerjaan ini hanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi. Maka kita harus memberi juga. Karena Tuhan yang mengadakan, maka Tuhan menyiapkan itu semua. Sehingga hati kita diketuk agar kita berbagi. Demikian kisah ini membawa kita dalam suatu rencana yang indah. Ada banyak hal sekarang ini. Kita lihat seorang anak hamba Tuhan yang sekarang ini. Dia kenal bapaknya siapa. Dia kenal bahwa ayahnya seorang yang cukup punya nama. Dan di dalam kekristenan, perceraian sangat-sangat tidak diperbolehkan. Karena Tuhan sendiri mengatakan itu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi pada saat dia ditanya oleh wartawan, dia katakan apa? Kenapa Bapak cerai dengan istri Bapak? Ya, karena sudah tidak cocok. Coba kita lihat. Kata-kata ini kata-kata seorang hamba Tuhan. Seorang anak hamba Tuhan. Siapa yang dipermalukan bapaknya? Yang pertama dipermalukan adalah
Tuhan. Yang kedua adalah bapak biologisnya. Bersama istri, mamanya tentunya. Dan kita dicemoohkan oleh orang-orang luar. Itu pekerjaan iblis. Dan gambaran kehidupan ini akan terjadi kepada siapapun. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Saya katakan, kita harus punya keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika saya melangkah, bahwa saya akan sampai ke tempat itu. Kalau saya katakan saya akan pergi ke tempat Pak Gembala, dan saya punya waktu setengah jam, pasti tidak macet, saya yakin saya sampai dengan bawa kendaraan. Dan itu pasti sampai. Tapi kalau kita nggak yakin, sampai nggak? Nggak, belum tentu. Sampai nggak? Belum tentu. Tanpa dia berdoa. Maka iblis menggoda dengan caranya sendiri supaya kita lambat melakukan hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Lambat supaya kita ingkari janji. Tapi kalau bertemu dengan yang namanya si buah hati. Maaf di sini kalau laki-laki selalu kita katakan dengan pelakor. Janjinya jam 2, datangnya jam 1. Luar biasa itu. Tapi kalau ke gereja, ya kan, Pak Gembala bilang mulai jam 9, dia datang jam setengah 10. Karena kesadaran iman setiap orang itu berbeda. Ada orang menyatakan iman tumbuh dari hati. Dia selalu datang ke gereja, dia tidak pernah absen, dia dekat kepada gembala, tapi dia bingung ketika terjadi sesuatu. Gembalanya bisa marah, bisa seperti orang kerasukan. Dan dia mengatakan, kok bisa ya seperti itu. Dan si gembala tidak melihat apa yang harus ia lakukan di depan jemaatnya. Dan anak ini juga, ketika dia melihat hal seperti itu, dia merasakan kalau datang ke gereja biasa aja. Dia tidak terlalu mengandalkan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan ini banyak terjadi kepada anak-anaknya. Dan satu hal, jiwa-jiwa yang dimenangkan, hati-hati. Kalau jiwa-jiwa yang dimenangkan itu ada dua juga. Jiwa yang asli dan jiwa yang palsu. Yang tersesat atau pura-pura tersesat. Jiwa yang sakit atau pura-pura sakit. Contohnya banyak. Jiwa ini datang dengan segala kekurangannya. Dia melihat di kekristenan rata-rata adalah orang-orang yang diberkati. Sehingga dia mau masuk. Dia mau masuk tujuannya apa? Dia mendapatkan fasilitas. Dapat makan. Dapat uang. Baru dia menyatakan, yes, saya mau dibaptis. Tapi sebaliknya, ketika dia bertemu gereja kecil, gembala yang masih baru, apa yang terjadi? Tentu dia akan menolak. Sama dengan di komunitas full gospel juga. Pak Gembala juga tahu, aktifnya cukup lama. Ada yang datang, saya katakan kalau siapa yang mau datang, adalah datang untuk Tuhan, bukan untuk makanan. Mereka tersinggung, yes, pasti. Saya katakan kalau mereka datang, luangkan waktu, habis waktu, hanya untuk cari makanan, mendingan jangan datang. Kenapa? Karena sia-sia. Tapi kalau kamu datang, walaupun kamu tidak makan, tapi kamu makan makanan rohani, yaitu firman, maka ketika kamu pulang, kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Baik, kita akan baca lagi kembali. Yeremia 29 ayat 11. Saya katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancang kita dengan sebaik-baik. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Kalau kita mengalami ujian, berarti kita akan naik level. Kalau kita mengalami sesuatu, jangan kita benci, jangan kita marah, atau kita meninggalkan Tuhan. Orang banyak sekali
ketika terjadinya sesuatu, ketika terjadinya hal-hal di luar kemampuan dia, dia tinggalkan Tuhan. Karena cinta kepada wanita, cinta kepada jabatan, cinta kepada hartanya, dia tinggalkan yang namanya Tuhan. Maka hal ini terjadi untuk memberikan satu respon yang tidak baik kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan kelihatannya ketika dia sebetulnya, coba kita lihat seorang penyanyi yang hebat. Kita kenal namanya Christian. Pada waktu terakhir, dia adalah seorang penyanyi yang aktif di gereja, dan dia diberkati dengan suara emasnya. Ketika dia menikah dengan agama yang sempurna. Dan pada akhirnya, ya, dia dipanggil oleh Tuhan. Lagunya yang memang legendaris, sampai saat ini tetap. Tetapi satu hal yang disayangkan, kenapa dengan suara emasnya yang sudah dibentuk di dalam rumah Tuhan, dia tinggalkan? Karena dia lebih cinta kepada sang istri daripada Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian tentang kehidupan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, di mana kehidupan ini yang terkait dengan apa yang menjadi firman ini. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Jadi saya bergaul pada waktu itu dengan orang-orang yang memang hebat. Ini selalu saya ulangin, karena ini saya tidak akan pernah lupa sampai selama-lamanya. Ketika saat saya berbahagia kepada mereka menyatakan bahwa kita hebat, kita pintar, kita cerdas. Tetapi semua itu diambil oleh orang-orang kaya, orang-orang mampu. Dan mereka adalah orang-orang milioner semuanya. Ya kan? Salah satu contohnya bos Super Italia. Saya pernah kesaksian ini, tapi ini akan saya ulangin kembali. Salah satunya bos Honda. Kakak iparnya yang punya Hyundai, Pak Yongki. Ada lagi yang dia usaha pekerjaannya jual beli alat-alat pesawat di Pelita Air Service. Dan mereka rata-ratanya rumah tinggalnya luar biasa. Bahkan yang satu tinggalnya di Singapura juga, dia punya hotel. Saya bangga berjalan bersama mereka. Saya dipercaya, saya memegang yayasan salah satu panti jomponya. Dan pada saat itu memang jiwa muda ya pada waktu itu, dengan bersahabat dengan orang-orang yang pengalaman, mereka rata-rata sudah 60 lebih, 68, 70, dan sekarang udah banyak yang memang almarhum. Tetapi yang saya lihat, mereka hanya cukup menjadi sahabat, bukan menjadi penolong. Dan kita dianggap sebagai budak. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi saat terjadinya sesuatu, saya percaya dia pasti membantu saya pada saat saya ditipu orang. Gak mungkin orang sebanyak itu, belasan orang kaya semua, satu pun gak bisa bantu kita. Gak mungkin. Apalagi waktu itu butuh uangnya, kalau nggak salah saya ada buka giro pada waktu itu, kurang lebih sekitar mungkin 5-100 jutaan aja. Dan buat mereka adalah uang kecil itu. Tapi dengan kejadian ini, apa yang terjadi? Mereka diam 1000 kata. Mereka tidak bergeming. Bahkan setiap hari saya masuk rumah bos Honda itu, satpamnya katakan, Bapak bilang dia tidak ada di rumah. Tapi saya tahu dia ada di rumah. Padahal setiap hari saya berjalan jam 4 pagi. Kenapa? Saya lihat kekuatan dia. Saya melihat keuangan dia. Saya lihat segala-galanya. Ini orang kaya. Tetapi berjalannya waktu,
kita tahu bahwa semua Tuhan perlihatkan bahwa ketika Anda mengandalkan manusia, maka Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nggak ada yang bisa bantu satupun. Mereka melepaskan kita, seolah mereka tidak kenal dengan kita. Dan saat itu saya sadar betul, dengan tetesan air mata, saya bilang, Tuhan, saya minta maaf. Karena selama ini saya melihat mereka kaya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang paling miskin rohaninya. Saya tidak tahu harta yang mereka dapat dari mana. Tapi yang saya tahu adalah mereka orang yang mampu secara jasmani. Tapi rohaninya kosong. Dan mereka adalah orang-orang yang suka dipuji. Bahkan mereka suka memberikan sumbangan-sumbangan yang nilai tidak main-main. Yang zamannya itu mungkin bisa sampai 5-600 juta. Pada waktu itu ruko harganya mungkin masih 150 jutaan. Ya seperti itu. Maka ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, belajar dari kisah ini, saya menangis. Saya bilang dengan istri saya, mulai saat ini, saya akan meninggalkan mereka. Saya akan lepaskan jabatan ketua yayasan saya. Dan saya tidak akan pernah berpegang kepada mereka lagi. Saya hanya satu, saya akan cari Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Betul, ketika kita pegang Tuhan, maka satu persatu masalah kita diselesaikan. Kita melihat hal ini dengan nyata. Sama di full gospel, sama di mana-mana saya katakan ketika Anda masalah, coba baca di Matius 6 ayat 6, masuklah ke dalam ruangan dan menangislah, Tuhan menunggu Anda di situ. Jangan ingat dengan siapa-siapa. Ketika Anda ingat dan mengandalkan manusia, maka Anda menomorduakan Tuhan. Demikian juga saat kita berbisnis. Kita seolah-olah bertemu dengan CEO, orang-orang kaya, seolah-olah mereka adalah segala-galanya. Tidak. Saya hanya menghormati dia. Cukup salaman dia. Tapi kalau untuk memuji dia di dalam hati, tidak. Karena Tuhan saya lebih besar daripada dia. Dan ini iman yang perlu dipertaruhkan. Ya kan? Ketika ada masalah, coba kita baca lagi. Kembali ke Yeremia. Luar biasa Yeremia. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jangan sombong. Kita jangan angkuh. Kita jangan pakai logika. Karena seringkali logika ini akan menjatuhkan kita ke dalam penderitaan. Padahal yang menciptakan kita ini dengan otak kita yang cerdas adalah Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, terkadang kita jatuh ke dalam suatu jebakan. Dan kita menjadi orang yang terbodoh. Kita selalu, coba kita lihat. Siapa yang senang, kawan-kawan di sini, yang selalu setiap hari membawa sampah? Siapa yang senang melihat kotoran-kotoran? Saya rasa nggak ada. Tetapi kenapa kita selalu membawa sampah menumpuk dan menumpuk sampai kita terbungkuk? Seolah-olah sampah itu menjadi sebuah emas. Artinya apa? Kita membawa kotoran-kotoran ke dalam hati kita. Kita benci, kita marah, kita dendam. Bahkan kita tidak suka dengan hal-hal yang namanya orang lebih tinggi daripada kita. Dan ini renungan sangat-sangat luar biasa. Saya beberapa kali bertemu orang yang umurnya 80, bawa mobil sendiri. Asal dia bertemu dengan kita, dia salaman, dia menundukkan kepala. Waduh, saya bilang luar biasa Bapak. Pak, saya bilang sayang harus menundukkan kepala saya, bukan Bapak. Saya berdosa loh Pak. Gak apa-apa nak, dia bilang. Kamu banyak belajar. Ya, saya banyak belajar. Dan inilah contoh-contoh. Dia orang yang pengalaman, dia orang yang hebat.
Tapi dia juga tidak bawa sopir. Dia bawa mobil sendiri. Saya bilang, kenapa Pak? Nggak apa-apa. Mumpung saya masih sehat. Supir biarlah di rumah, dia semalam kerja lembur. Jadi pagi-pagi ini biarlah saya yang membawa. Kadang-kadang untuk mengantar cucu juga. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa satu-satu ketika orang mengandalkan Tuhan, dengan umur 80 dia diberkati oleh Tuhan. Dia hanya katakan satu, semua ini nak karena Tuhan, bukan saya. Mobil punya Tuhan, istri saya punya Tuhan, anak saya ya punya Tuhan, cucu saya punya Tuhan. Semua milik Tuhan, perusahaan saya juga milik Tuhan. Tetapi saya sebagai pekerja, yang dia katakan sebagai pesakit, saya sebagai pekerja, saya mendapatkan suatu ilmu yang betul-betul dari Tuhan sampai sekarang ini. Dan saya katakan kepada anak-anak saya juga bahwa jangan sekali-sekali mengandalkan manusia. Karena manusia itu hanya seperti debu, seperti uap. Yang hari ini kita tahu dia hebat, tapi besok dia terjatuh kita nggak tahu. Lihatlah sekarang ini, maka saya katakan sekarang ini adalah waktunya kita dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari kita sudah semakin dekat. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita akan datang, kita akan berlaku baik. Saya katakan sekali lagi, bagaimana sebuah cangkir yang selalu diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat itu nggak sampai ketika cangkir itu tertutup. Tertutup oleh apa? Dengan kebencian, kemarahan, kesombongan, keangkuhan. Tapi ketika dia sadar dan bertobat, maka cangkir itu akan terbuka, maka berkat itu akan masuk terus. Yang hebatnya, di situ ada air kehidupan yang akan kita minum, menjadi rahmat dan berkat bagi kita semua. Maka satu hal di dalam kehidupan kita yakin bahwa setiap hari kita melawan, boleh dibilang kita ini melawan bukan dengan fisik, tetapi dengan roh. Maka kita punya pedang roh yang hebat. Kalau Mazmur 20 ayat 7-8 dikatakan ada yang percaya pada kereta perang dan ada yang percaya pada kuda. Tetapi kami percaya kepada nama Tuhan Allah kami. Mereka berlutut dan jatuh, tapi kita bangkit dan berdiri teguh. Maka pengalaman dan perkataan-perkataan Daud ini sungguh dengan kesaksian hidup. Ketika dia mau berperang, dia mengutamakan Tuhan, dan dia berjalan di depan, dan dia bermazmur. Dia tahu pasti menang. Dan coba kita belajar dari banyak hamba, banyak para rasul dan juga para nabi. Coba kita lihat Yusuf, bagaimana dia dihina, bagaimana dia mendapatkan suatu hukuman yang tidak seharusnya dia mendapatkan itu. Apakah dia memanggil pembela atau pengacara? Tidak. Dia diam 1000 kata pada waktu dia difitnah oleh istrinya Potifar. Dan saat itu dia dipenjara. Saat dipenjara, dia tidak apa-apa. Dia hanya kerja yang membaca firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dengan berbagai ujian dan cobaan. 3 tahun kemudian, dia diberkati oleh Tuhan dengan menebak mimpi. Melalui sang juru minum. Dan semua itu karena Tuhan. Setelah dia menjadi wakil Firaun, apa yang terjadi? Apakah dendam dia dengan kakak adik yang telah akan rencana membunuh dia? Enggak.
Karena dia katakan, karena mereka lah aku jadi seperti ini. Terus apakah dia dendam kepada istrinya Potifar? Enggak juga. Dia tahu istri Potifar itu kalau memang sekarang dia menjadi wakil, apapun yang dilakukan itu adalah haknya daripada dia. Enggak dia lakukan. Dan dia tidak dendam. Dan dia bersyukur. Dan yang hebatnya adalah Yusuf ini, sampai akhir hidupnya umurnya 130 lebih, dia tidak pernah akan menjadi Firaun. Dia tetap menjadi Perdana Menteri. Begitu setianya dia. Kenapa? Karena dia meletakkan hati kepada Tuhan. Dia tidak melihat jabatan. Dia tidak melihat kesombongan. Dia tidak berbangga diri bisa mengumpulkan gandum pada saat terjadinya kelaparan. Yang dia tahu, dia bisa menolong bangsa Israel sebanyak-banyak yang masuk ke Mesir pada saat itu. Maka ini hal yang luar biasa. Maka sore hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan yang pertama. Dan kedua, kepada Pak Gembala yang telah mengundang saya dari beberapa minggu kemarin, baru sekarang. Dan tentunya saat ini kita diingatkan juga banyak orang di luar sana yang sedang mengalami krisis iman. Krisis segala-galanya. Dan tentunya pada saat ini kita juga berdoa supaya bangsa dan negara kita ini selalu kokoh di bawah naungan kepak sayapnya Raja Wali Tuhan. Sehingga apa? Kita sampai hari ini kita tetap menjadi anak-anak yang terkasih dari. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Saya rasa cukup dengan 40 menit. Dan saya akan tutup dengan doa. Juga satu lagu yang membawa saya dengan rahmat Tuhan. Sebelum saya tutup, kita percaya. Jiwa-jiwa yang sekarang terkekang menjadi kekuatan kita untuk memilih orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, Tuhan memberkati. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman melalui ayat yang luar biasa ini. Kami semakin belajar untuk selalu mengutamakan Engkau dari segalanya. Kami akan berjalan bersama Engkau Tuhan. Di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Satu hal Tuhan, cinta kami terkadang putus. Cinta kami terkadang tidak tulus. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Engkau begitu tulus mencintai kami. Biarlah Tuhan pada saat ini, kami di FM ini, Engkau berkati satu demi satu. Keluarga kami Engkau berkati Tuhan. Mereka yang hadir dan tidak hadir Engkau berkati. Engkau juga tolong Tuhan sahabatnya daripada Ibu Lydia yang sakit
saat ini kritis di Atmajaya. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengalami, agar ia boleh mengalami rahmat-Mu Tuhan, dan dia boleh sembuh Tuhan dari segala kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Mingguan juga Pak Hendra sebagai Wakil Gembala. Biarlah mereka yang selalu setia Tuhan, hingga saat ini Tuhan, yang memimpin Tuhan, menjadi Gembala FM ini diberkati Tuhan. Kiranya FM menjadi Tuhan rahmat dan berkat bagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saya percaya di 2025 ini kami semua mendapatkan anugerah dan berkat yang baru. Terima kasih atas rahmat-Mu. Biarlah teguran-teguran ini menjadi kekuatan kami, agar kami Tuhan selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Agar kami tidak bermain-main dengan dunia, agar kami senantiasa setia kepada Engkau. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Pak Gembala. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Kepala Sliam yang sudah menyampaikan isi Tuhan ya. Hari ini kita dapat tema yang luar biasa, terkutuk ya, kalau kita bisa terus mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia ya. Karena firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ya, banyak anak-anak Tuhan sudah tidak mau lagi berdoa. Karena apa? Karena doanya tidak dijawab. Sampai hari ini katanya hidupnya itu malah terus merosot, tidak diberkati. Seharusnya kita introspeksi diri, apakah kita masih ada kesalahan yang kita lakukan. Karena doa itu nggak selalu bisa dijawab oleh Tuhan. Kalau doa kita ini mintanya bertele-tele ya, nggak fokus dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Seharusnya kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan dia pasti akan bertindak. Berapa kali kita berdoa setiap hari? Itu yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Ketika bangun pagi, apa yang kita cari? Ya. Selalu orang mencari kesukaan ya, kesenangan, makanan, ya, kebutuhan. Tapi Matius 7 ayat 7, minta maka kau akan beri, cari maka kau akan mendapat, dan ketoklah pintu hati Tuhan, dan berkat itu akan dicurahkan bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh datang kepada Dia. Amin. Ya. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Ya. Jadi jangan maunya instan, maunya buru-buru ya. Karena ada satu peribahasa ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, nggak ada doa yang langsung bisa dijawab. Memang kita main sulap kan enggak. Apa yang harus kita lakukan yaitu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan kalau sudah diberkati, jangan lupa sama sumbernya. Banyak orang lupa sama sumbernya. Ya, waktu belum sibuk, waktu belum bekerja, waktu belum diberkati, datang sama Tuhan. Ketika sudah diberkati, ninggalin Tuhan. Wah, ini namanya terlalu ya. Nggak boleh, mesti kita jadi berkat buat Tuhan. Amin. Ya. Kemarin saya ada bicara-bicara dengan hamba Tuhan. Ya. Banyak yang bertanya, yang saya ajak teman-teman, sebenarnya teman-teman kami ini gerejanya di mana? Saya bilang mereka nggak ada Pak, bergereja di mana saya kurang tahu. Yang saya tahu sih mereka nggak ke gereja, nggak beribadah. Oh ada ya anak Tuhan yang seperti itu. Gitu. Padahal dari hari Senin sampai Sabtu dia diberkati, dilindungi, disertai. Ya. Kok hari Minggu nggak mau datang ke gereja? Alasannya hujan, males, sudah capek. Ya, gimana Tuhan bisa berkati kita kalau hal itu kita utarakan sama Tuhan? Jangan kita pikir ini Tuhan Yesus itu mesin ATM ya.
Nggak boleh. Ya. Kita harus datang kepada Dia sungguh-sungguh. Karena ingat Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjaga engkau dari segala penyakit di tengah-tengah keluargamu. Perlindungan Tuhan Yesus itu sempurna. Amin. Ya, Amin. datang sama Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Ya. Tapi ingat, kalau sudah diberkati ya jangan lupa dong sama sumbernya. Tetap datang sama Tuhan. Amin. Mengucapkan terima kasih, bersyukur, ya. Supaya hati Tuhan itu disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Maunya sehat, maunya umur panjang. Tapi nggak mau datang sama Tuhan. Bagaimana itu? Ya, kita ini kan semua jadi anak Tuhan kan? Bukan lagi jadi anak hantu. Lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu yang Tuhan beri untuk kita boleh sehat, boleh merasakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Nikolasnya yang sudah memberkati kita semua. Kita akan beribadah kembali di hari besok yang melayani Pendeta Apollo Waru. Nanti selesai dari ibadah ini kita akan rapat sebentar membahas tentang ulang tahun Family Ministry yang ke-4 tahun. Ya, saya minta saran dan pendapat dari teman-teman hari apa yang kita setuju dan tempatnya di mana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Ria Barus, satu pujian sebelum nanti doa syafaat. Doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Silakan. Ya, siapa yang doa syafaat? Bu Grace Mail boleh? Silakan Bu Grace Mail doa syafaat. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami pada sore hari ini. Tuhan, kami keluarga besar, Family Ministry. Kami menaikkan syukur kami Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menerima firman-Mu. Firman ini begitu berarti buat kami, bahkan segala-galanya buat kami, hanya firman-Mu Tuhan, yang menuntun perjalanan hidup kami, yang membawa kami Tuhan lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa, Kau begitu mengasihi kami. Kau tahu apa yang terbaik, yang terpenting buat kami. Dan Kau sediakan pada sore hari ini khususnya Tuhan, firman Tuhan
yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak bersandar pada kekuatan kami, mengharapkan kekuatan kami, mengandalkan Tuhan, tapi sebaliknya berserah kepadamu. Engkaulah kekuatan kami. Engkau Tuhan Yesus sumber hidup kami. Engkau yang mampu Tuhan membawa kami pada jalan kebenaran Tuhan. Oh Bapa dalam surga, terima kasih dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau belajar Tuhan. Kami tidak hanya mendengar firman pada sore hari ini, tapi juga kami mau menjadi pelaku firman. Agar kami tidak mengandalkan diri kami. Selebihnya kami boleh berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kesaksian dari hamba-Mu Tuhan menguatkan kami. Agar kami tidak bersandar sekalipun orang kaya, orang pandai, apapun juga Tuhan. Engkau saja Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Setiap hari ketika kami mendengar firman, Engkau menebas kehidupan kami. Agar semua carang-carang yang tidak berguna Tuhan, Engkau tebas dengan firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh lebih lagi bertumbuh lebat dalam berbuah hari lepas hari, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa roh-Mu agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui apa yang dikerjakannya, Engkau mendengar kesaksian hidupnya. Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah, bukan karena dia mau, tapi Tuhan mengubah. Saatnya dia boleh menjadi hamba-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu. Berkati Tuhan, dia sudah menjadi saluran berkat buat kami. Bapa dalam surga, apapun yang dikerjakannya, biarlah dia boleh kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Dan biar dia boleh terus Tuhan berjalan di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau memilih dia. Dan Engkau bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya. Istri, anak, semua Tuhan, keluarganya Tuhan berkati. Segala usahanya, biarlah dia boleh lebih lagi mencari kerajaan Allah, melakukan perintah-perintah-Mu di atas segala kepentingan hidupnya. Hanya untuk Tuhan Yesus, itulah kesaksiannya Tuhan. Dan Engkau mendengar, Engkau memberkati. Pak, oh Tuhan, hamba-Mu ini, kami serahkan keluarga dari Pak Nicholas ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah bersama dengan dia. Pegang tangannya dan jangan pernah lepaskan lagi Tuhan. Dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan gembala sidang kami Tuhan, Pak Komingguan maupun hamba-Mu Pak Hendra Winata. Tuhan, berkati mereka dengan hati yang penuh kesabaran untuk membimbing kami keluarga, family ministry Tuhan Yesus, dengan watak yang berbeda, dengan banyak tantangan dalam menjalani family ministry ini, tapi Tuhan boleh memberikan hati yang penuh kesabaran bagi mereka, agar mereka tetap setia seperti Tuhan Yesus setia kepada family ministry. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, Bapak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan mereka kami boleh berjalan terus melalui family ministry ini. Kami mendapat banyak berkat Tuhan melalui family ministry ini. Kami dikuatkan, kami didoakan, kami ada sampai saat ini karena doa dari keluarga kami, family ministry. Kami ditegur Tuhan, kami didoakan. Terima kasih Bapak, satu wadah di mana kami harus bersyukur. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, family ministry tidak akan ada. Dan kalau ada, kami bersyukur pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau melihat hati kami.
penuh dengan ucapan syukur. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap keluarga demi keluarga dari family ministry ini Tuhan. Jadikan mereka bapak-bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Ibu-ibu, istri-istri Tuhan menjadi tiang doa. Dan kami bersatu suami istri untuk melahirkan generasi-generasi penerus Tuhan yang boleh menjadi berkat. Harta yang benar-benar berharga di matamu adalah keluarga. Ketika kami dapat membimbing anak generasi seterusnya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih Tuhan, hari-hari tidak semakin baik. Hari-hari semakin jahat. Firman-Mu sudah menyatakan itu Tuhan. Oleh sebab itu, pakai kami para orang tua menjadi berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Tutup bukan kuasa darah-Mu. Mampukan kami mengalahkan kedagingan-kedagingan kami. Dan berdiri teguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Oh Bapak, Bapak Presiden, Wakil maupun para menteri, pembantu-pembantu semua Tuhan. Sampai ke RT, RW Tuhan. Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin kami dengan takut akan Tuhan. Berkati Indonesia, berkati bangsa kami. Jadikan setiap anak-anak-Mu Tuhan tiang doa bagi Indonesia Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Berkati Tuhan Pak Nikolas Tuhan. Biar dia pergi dan pulang senantiasa ada dalam perlindungan. Dan apa yang menjadi usahanya, dia boleh menjadi berkat juga buat banyak-banyak orang. Diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Inilah family ministry. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman dari Ibu Lydia yang tadi dikatakan oleh Pak Nikolas. Tuhan, apapun yang terjadi yang terbaik keluar. Tuhan pakai Ibu Lydia menjadi berkat, menjadi Tuhan kepanjangan tangan Tuhan, sehingga banyak keluarga boleh berbahagia melalui kami, keluarga besar, family ministry. Terima kasih. Di sini kami bukan hanya menerima firman, kami juga menerima kuasa untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, inilah kami Tuhan, keluarga besar family ministry. Tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan tetap berharap bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus dari kekal hingga kekal. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan rawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu Tuhan Yesus berkati dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam pelayanan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bisa bantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Pak Nikolas. Shalom. Luar biasa. Haleluya.